siapa? Kelas berapa? Oh, dengan Mbak Ninda kelas 6. Iya. Silakan dulu Mbak Ninda. Jadi, apakah ada yang bisa Ibu bantu, Nak? Iya, Bu. Bagaimana kalau kita mulai dengan pikiran yang akhir-akhir ini Mbak Ninda pikirkan? Aku mau bercerita tapi aku masih takut cerita belajar, Bu. Mbak Ninda masih takut apabila cerita ini tersebar ke orang lain, ya? Mbak Ninda perlu diketahui. Yang pertama, cerita ini hanya untuk kita berdua, hanya untuk Mbak Ninda dan adik itu. Cerita ini tidak akan diketahui oleh orang lain. Yang kedua, masalah percaya itu perlu proses. Mbak Ninda perlu untuk memulainya. Mbak Ninda bisa bercerita kapanpun kepada ibu. Jadi bagaimana Mbak Ninda? Jadi dulu tuh aku tuh susah dengan pembelajaran matematika. Aku tuh tidak fokus dengan pembelajaran matematika. Aku tuh orangnya pemalu. Jadi jika ibu simpulkan, Mbak Ninda itu kesulitan belajar matematika, tidak fokus belajar, dan sedikit pemalu. Iya. Jadi ibu mengerti perasaan Mbak Ninda. Apakah ada lagi Mbak Ninda? Ada, Bu. Aku tuh suka di kelas suka dijaga sama teman dan jadi Mbak Ninda sering diajak dan dioleh teman, ya. Baik, ibu mengerti perasaan Mbak Ninda. Jadi jika ibu simpulkan cerita Mbak Ninda hari ini, Mbak Ninda merasa sulit belajar matematika, tidak bagus belajar, sedikit pemalu dan kurang percaya diri, sering diejek dan dioleh teman, ya. Baik, ibu mengerti, ibu paham cerita Mbak Ninda. Jadi begini Mbak Ninda, ibu apabila diperbolehkan oleh Mbak Ninda, bolehkah memberikan pendapat? Nah, ibu akan memberikan sedikit saran dan pendapat untuk Mbak Ninda. Untuk yang pertama, Mbak Ninda itu bisa membuat jadwal harian. Misalnya, dapat menempatkan berbagai kegiatan dalam harian. Misalnya pagi hari, Mbak Ninda akan mencuci, berangkat sekolah, dan lain sebagainya. Nah, maksud ibu, Mbak Ninda dapat menempatkan kegiatan belajar di setiap harinya. Apakah Mbak Ninda paham? Untuk yang kedua, Mbak Ninda itu bisa membuat catatan kecil setiap harinya. Misalnya, ketika ibu guru menjelaskan, Mbak Ninda bisa menulis poin-poin yang penting, bisa ditempelkan di kertas untuk dibaca nanti di rumah. Untuk yang ketiga, Mbak Ninda itu apabila sedang tidak fokus atau konsentrasi belajar, Mbak Ninda itu bisa mengalihkan sedikit pandangannya, akan tetapi tidak boleh lengah, ya. Misalnya ketika Mbak Ninda itu bosan di kelas, misalnya ibu guru menjelaskan dengan monoton dan ceramah, Mbak Ninda itu bisa mengalihkan sedikit pandangan ke kanan dan ke kiri sebentar saja untuk mengembalikan konsentrasi. Kemudian Mbak Ninda itu apabila merasa masih malu dan kurang percaya diri, Mbak Ninda itu bisa coba untuk mengajak berkomunikasi teman-teman setiap harinya, ajak mereka ngobrol, berdiskusi. Kemudian Mbak Ninda coba ajak mereka untuk bermain dan belajar bersama, sehingga tidak ada lagi kata kurang percaya diri ketika di dalam kelas. Terakhir, untuk Mbak Ninda, apabila masih sering diejek atau diolok, Mbak Ninda jangan marah, ya. Mbak Ninda bisa mengajak mereka untuk berbicara kenapa mereka sering mengejek. Ajak mereka saja untuk bermain dan belajar lagi, ya Mbak Ninda. Nah, untuk itu, apakah Mbak Ninda bersedia melihat video bersama Ibu? Nah, Ibu akan memutarkan salah satu video agar Mbak Ninda lebih percaya diri dan lebih konsentrasi dalam belajar. Setuju? Konsentrasi belajar siswa. Yang pertama yaitu memodifikasi ruang belajar.
Jadi bagaimana Mbak Indah? Tadi videonya sudah disimak? Sudah. Isinya ada apa aja Mbak Indah? Meningkatkan fokus belajar dan mencari diri. Bagus ya. Tadi ada 2 video ya. Videonya bagaimana cara meningkatkan konsentrasi dan fokus dalam belajar. Yang kedua, bagaimana caranya agar lebih percaya diri. Betul? Iya. Bagaimana? Sekarang sudah enakan Mbak Indah? Sudah. Terima kasih ya Bu. Saya pamit pulang. Iya, sama-sama Mbak Indah. Hati-hati ya. Ya.